Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini akan dilakukan pemantauan perkembangan pada anak, di mana dalam pemantauan perkembangan pada anak digunakan yaitu DDST, Denver Development Screening Test. Di mana Denver Development Screening Test yang disingkat dengan DDST merupakan salah satu metode screening yang dilakukan untuk menilai perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Di mana dengan metode ini akan dinilai apakah tingkat perkembangan anak itu sudah sesuai dengan tugas untuk kelompok usia saat dilakukan pemeriksaan. DDST yang digunakan yaitu DDST yang telah direvisi dan distandarisasi oleh Frankenberg dengan menambah tugas pada perkembangan bahasa, di mana hasil revisi dari DDST tersebut yaitu Denver 2. Sehingga di dalam DDST kali ini formulir yang digunakan yaitu Denver 2. Di mana tujuan pokok dari DDST ini bukan untuk menentukan diagnosa akhir, namun sebagai metode cepat untuk mengidentifikasi anak yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Tujuan dari pemantauan perkembangan menggunakan DDST yaitu menilai tingkat perkembangan anak yang sesuai dengan usianya, menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat, menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala, kemungkinan adanya kelainan perkembangan, dan memastikan anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan, serta memantau anak yang berisiko mengalami gangguan perkembangan. Di mana dalam Denver 2 ini terdapat 4 sektor penilaian, yaitu sektor personal sosial, sektor motorik adaptif, sektor bahasa, dan sektor motorik kasar. Dan di dalam Denver ini terdiri dari 125 item tugas perkembangan yang sesuai dengan usia anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Sebelum dilakukannya tindakan, mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu spidol warna atau pensil, skala DDST 2, yaitu menggunakan formulir Denver 2, kemudian ada benang wol, manik-manik, kerincingan dengan gagang yang kecil, serta bel kecil. Untuk prosedur tindakan dari penilaian Denver 2 ini akan ditampilkan dalam video berikut. Sebelum menampilkan prosedur tindakannya, yang pertama kali dilakukan adalah tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu sebelum menemui ibu, dilakukan cuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu, lalu melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua atau pengasuh, juga dengan anak. Nah, sebelum dilakukan penilaian dari Denver 2 ini, komunikasi yang dilakukan ke orang tua atau pengasuh yaitu menyapa orang tua pengasuh dengan ramah, lalu menjelaskan tujuan yang dilakukan tes perkembangan ini, lalu menghitung umur anak dan membuat garis umur anak yang dihitung sesuai yang telah ditentukan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ibu, nama saya Diajeng Kusuma. Ibu bisa panggil saya Ajeng. Saya bertugas pada pagi hari ini. Iya, Dede. Iya, Dede. Iya. Baik, saya boleh tahu nama ibu siapa, Bu? Ibunya Eri Nur Hayati Handayani. Ya. Kalau dedeknya siapa? Kalina Kalina Rahmawati. Rahmawati. Panggilannya? Kalin. Kalin. Oh, Kalin. Oke, boleh tahu tanggal lahir Kalin, Bu? Tanggal 2 Juli 2 Juli 2021. 2021. Baik. Dari hasil anamnes didapatkan bahwa tanggal lahir anak adalah 2 Juli 2021 dan tanggal dilakukannya pemeriksaan adalah 28 September 2021. Lalu setelah dihitung, umur anak adalah 2 bulan 26 hari. Di mana di dalam penghitungan umur, menurut DDST ini, apabila hari dari hasil penghitungan umur didapat di atas 15 hari, maka dibulatkan ke atas. Sehingga usia anak yang akan dilakukan penilaian perkembangannya yaitu 3 bulan. Setelah dihitung usia anak, maka ditarik garis usia 3 bulan dari atas ke bawah. Tarik dulu ini ya. Tiriskan dulu. Ini 3 bulan di sini. Karena Alin harinya di atas 15 hari. Ya, Alin ya. Setelah itu lalu melakukan prosedur tindakan untuk penilaian Denver 2 yang akan ditampilkan dalam video berikut ini. Baik, saya ingin menjelaskan tujuan saya ya Bu ya.
melakukan tes Denver Development Screening Test, di mana Denver Development Screening Test itu adalah screening perkembangan. Alhamdulillah. Screening untuk melihat perkembangan dedek kalinya bagaimana. Nah, ini adalah metode screening yang dilakukan untuk menilai perkembangan Alin ini, untuk menilai apakah tingkat perkembangan anak ini sudah sesuai dengan tugas untuk kelompok umurnya atau tidak saat dilakukan pemeriksaan nanti. Nah, formulir yang akan digunakan ini adalah namanya Denver. Nah, di Denver ini itu terdiri dari 125 item tugas perkembangan. Nanti karena Alin udah dihitung ya tadi umurnya, Alin itu 26 hari 2 bulan, nanti dibulatin 3 bulan karena lebih dari 15 hari untuk harinya. Dari sini nanti juga akan melakukan tes perkembangan tergantung usia dari Dede Alin. Nah, nanti akan dilihat apakah Dede Alin ini tingkat perkembangannya apa sudah sesuai dengan usianya. Kemudian juga untuk menilai tingkat perkembangan anak yang tanpa sehat, karena Alin sehat ya Alin ya? Iya. Ya kan, nah, jadi dia harus menilai perkembangannya. Nah, satu lagi yang perlu diingat bahwa untuk tes Denver ini itu bukan untuk menilai diagnosa akhir, bukan untuk ngeliatin apakah ada kelainan atau tidak, ya. Nah, jadi juga bukan merupakan tes IQ, bukan, juga bukan merupakan alat peramal kemampuan perkembangan di masa yang akan datang, tetapi tes ini lebih mengarahkan untuk membandingkan kemampuan perkembangan anak dengan anak lain yang seusia kalian gitu. Jadi, nah sebelumnya dia mohon izin menjelaskan ada 4 sektor nanti yang akan dites Alin ya. Ada personal sosial, di mana personal sosial ini tuh untuk melihat bagaimana Alin berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana Alin menyesuaikan diri atau bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian untuk melihat kemampuan mandiri dari Alin. Selanjutnya yang kedua itu ada adaptif atau motorik halus. Nah, ini untuk melihat gimana sih koordinasi antara mata sama tangan Alin. Kemudian untuk melihat kemampuan dia gimana mainin benda-benda kecil. Kemudian untuk melihat apakah Alin peka atau ngamatin sesuatu gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada bahasa, di mana sektor bahasa ini untuk menilai apakah Alin bisa mengerti atau Alin bisa ngeluarin suara-suara seperti itu. Dan juga apakah Alin bisa mendengar. Bisa Alin dengar aja kan? Bisa dengar? Bisa dong. Kemudian yang terakhir ada motorik kasar, di mana motorik kasar ini berkaitan dengan pergerakan, sikap tubuh Alin, gimana coba dia Alin didudukin, ya kan? Tapi belum bisa jalan Alin ya? Belum bisa. Nah, selanjutnya untuk melihat gerakan-gerakan umum otot yang gede kayak di tangan, di kaki gitu. Ya Lin? Siap. Oke. Baik Bu, itu yang untuk pengetesan ini. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tujuan saya melakukan tes Denver ini adalah bukan untuk mendiagnosa akhir, bukan untuk tes IQ, bukan untuk alat peramal kemampuan perkembangan di masa yang akan datang, tetapi untuk sebagai metode cepat untuk mengidentifikasi anak yang memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait perkembangan mereka itu bagaimana. Ada Bu bersedia Bu untuk anak yang dilakukan tes? Sedia. Baik, kita mulai Alin ya. Oke, kita mulai. Baik, saya mulai dari personal sosial dulu ya. Alin biasanya kalau misalnya ditidurin gitu kadang lihat-lihat tangannya nggak Bu? Kadang lihat-lihat tangan. Lihat atas. Kadang Di lihat atas. atas. Kalau ada tangan di atasnya gitu, kadang dia liatin nggak tangan dia? Kadang lihat. Kadang lihat. Iya Alin. Hebat Alinnya. Lihat orang berjalan, lihat di samping kiri kanan, lihat. Coba ya Alin ya. Alin. Alin kadang tersenyum spontan nggak Bu? Kayak tiba-tiba dia aja kan itu senyum ya, bahagia gitu. Ya, mantap. Terus kita tidur. Senyum sendiri. Terus Alinnya. Tawa sendiri. Iya Alin. Iya. Senyum Alin. Iya Alin. Iya. Terus. Iya Alin. Iya. 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 Ya? Iya. Iya. Iya.
Ya, wah, hebat, hebat. Hebat Alin. Baik, itu untuk personal sosial. Selanjutnya yaitu bahasa. Alin kadang suka teriak-teriak juga kayak gitu. Iya. Iya. Oh. Iya, Lin. Oh iya, iya, di mana? Teriak gigi, Gigi. gigi. Ah. Pernah tertawa Alin bu? Tahu ada. 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 Pernah. Oh hebat Alinnya. Terus Keluarin suara-suara. Iya Ini udah deh. Coba deh. Udah dek. Iya Lin. Oh iya iya. Gitu. Lagi tadi ini kan. Nah, aja ngambil video yang ini dulu. Itu aja video. Berarti Alin udah bisa ngeluarin suara ya, Bu? Oke, kalau ada ini ada reaksinya kan? Dia ngambil. Oke, ada ya Alinnya. Oh, lihat. Alin. Oh, Alin. Oke, buat Alin. Namanya kalau suara tadi udah ya. Ada nggak satu kata yang pernah dia bilang kayak jadi kayak kata atau gitu? Gi, 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 oh Gi. iya ya. gi, 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 ginggi. tinggi. Oh. Oh, Linda, haus ya. Ha. Hebat nih, hebat nih. Alinnya Iya kan? Mantap. Serius. Jalin ya. Bagus. Hebat. Hebat Alin, hebat. Iya. Oke, mantap. Hebat Alin, hebat. Gerakan. Iya, hebat. Coba deh aja yang ini. Oh iya. Bisa pegang. Udah hampir bisa. Ayo, bisa dikit lagi. Ayo, genggam. Tuh. Iya. Dikit lagi. Ayo, genggam. Ayo, Kak. Bisa. Yes. Bisa, hebat Alin. Bisa. Wah. Gini dong. Nih, anu manik nih. Tangkap. Mau ini Alin? Ambil. Tangkap. Iya. Dikit lagi. Iya. Wah, hebat Alin, hebat. Alin. Waktu didudukin ya kayak tadi tuh kan kepalanya tegak kan? Tegak sendiri. Pernah nggak dia berusaha buat membalikkan badannya? Ada. Ada ya. Miring ke kiri. Kalau didudukin gitu tanpa pegangan belum bisa. Belum. Baiklah, itulah tadi tindakan yang dilakukan untuk pemantauan perkembangan menggunakan DDST, yaitu penilaian Denver 2. Selanjutnya adalah interpretasi dari hasil pemantauan atau pemeriksaan perkembangan menggunakan Denver 2. Sektor pertama yaitu personal sosial. Di sektor personal sosial ini, untuk tugas yang tertembus garis umur,
anak bisa melakukannya. Untuk tugas sebelah kiri garis umur, anak juga pas atau lulus atau bisa dilakukan. Nah, untuk tugas sebelah kanan garis umur, ada satu tugas perkembangan yang dapat dilakukan oleh anak. Sehingga untuk penilaian per item, karena hasil pemeriksaan pada sektor personal sosial ini, untuk sebelah kanan garis umur, anak dapat melakukan satu tugas perkembangan, sehingga penilaian untuk per itemnya anak dikatakan lebih atau advance. Selanjutnya yaitu sektor adaptif atau motorik halus. Di sektor adaptif atau motorik halus, tugas yang tertembus garis umur ketiganya bisa dilakukan oleh anak itu atau pas atau lulus. Lalu tugas di sebelah garis umur juga pas atau lulus, dan tugas di sebelah kanan garis umur anak dapat melakukan 2 tugas perkembangan. Sehingga di hasil pemeriksaan, karena anak dapat melakukan 2 tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur, sehingga untuk penilaian per itemnya anak mendapatkan penilaian yaitu lebih atau advance. Selanjutnya yaitu sektor bahasa. Untuk tugas yang tertembus garis umur, anak pas atau lulus bisa dilakukan semuanya. Kemudian tugas di sebelah garis umur juga pas atau lulus. Dan untuk tugas sebelah kanan garis umur, anak dapat melakukan 2 tugas perkembangan. Sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut, penilaian per item untuk anak tersebut pada sektor bahasa yaitu dikatakan lebih atau advance. Sedangkan untuk sektor motorik kasar, untuk tugas yang tertembus garis umur, anak bisa melakukannya, sedangkan tugas di sebelah kiri garis umur juga bisa dilakukannya. Tetapi pada sektor ini, untuk tugas sebelah kanan garis umur itu fail atau gagal. Tapi walaupun di sebelah kanan garis umur satu yang gagal, tetapi untuk tugas perkembangan di garis umur dan untuk tugas perkembangan di sebelah kiri garis umur itu semuanya pas atau lulus, sehingga penilaian untuk item dari sektor motorik kasar ini anak dikatakan normal atau oke. Berdasarkan skor, tugas perkembangan, serta penilaian per item atau per sektor, itu dapat disimpulkan bahwa interpretasi untuk keseluruhan tes Danforth pada anak tersebut adalah normal. Dikatakan normal dikarenakan tidak ada keterlambatan maupun caution, sehingga hasil pemeriksaan juga tidak didapat adanya peringatan atau caution, sehingga tidak diperlukan pemeriksaan ulang pada kunjungan berikutnya, dan interpretasi dari keseluruhan tes tersebut anak dikatakan normal. Baik Bu, ini tadi dari hasil pemeriksaan yang sudah kita pantau ya Bu, sudah dilihat. Jadi dari hasil pemeriksaan itu didapatkan bahwa interpretasinya adalah normal. Nah, pada hal ini normal, jadi dapat dinilai bahwa perkembangan PDL ini sesuai dengan kelompok usianya ya. Mungkin untuk kedepannya itu bisa memberikan stimulasi yang lain ya, biar perkembangannya makin berkembang lagi gitu istilahnya. Jangan lupa dijaga nutrisinya, ini kan masih 3 bulan, jadi pastinya tetap SPC sampai 6 bulan ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Itulah tadi hasil pemantauan perkembangan pada anak usia 3 bulan menggunakan DDST atau Danforth 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.